Paham? Maaf, tadi saya senang sekali dengar cerita kemudahan kemudahan yang terjadi di PTS itu hampir tidak terjadi kalau di PTN itu tidak terjadi di PTS. Apalagi kalau PTS itu yang ya umurnya belum sampai 10 tahunan gitu ya. Sudah berusaha untuk online, PJJ istilahnya pembelajaran jarak jauh maksud saya. Tapi ada kalanya mereka awalnya ikut senang terus tiba-tiba kita bikin prosedur misalkan ada satu materi harus diselesaikan dulu sebelum bisa lanjut materi berikutnya dan mereka tidak mengerti untuk mengikuti itu akhirnya di akhir-akhir semester dia mengajukan mengundurkan diri katanya daripada saya ikut daring di kuliah baru mending saya ikut UT aja sekalian katanya gitu jadi yang untung adalah UT-nya gitu. Mungkin Hmm. bapak-bapak bisa kasih tips bagi saya untuk supaya bisa mempertahankan mahasiswa yang seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, oke, saya coba ya. Atau Mas Wid ada tips, Mas Wid? Ya, itu di tempat saya juga sebetulnya college, private college kecil gitu ya, jadi cuma nggak sampai 2.000 mahasiswanya. Jadi apalagi mahasiswanya juga umumnya post college generation, jadi uh, ya ada kejadian seperti itu juga pada akhir kuliah karena awal kuliah dia nggak bisa akses ke internet segala macam gitu. Terus pada akhir kuliah hubungi saya gitu. Dia bilang saya harus withdraw dari kelas gitu. Jadi nggak tahu saya gimana caranya. Mungkin sejak awal kita harus engage dengan mahasiswa itu kali. Jadi kalau ada masalah-masalah yang perlu kita bantu, mungkin bisa kita bantu gitu. Tapi umumnya yang mahasiswa yang seperti itu pada akhir-akhir kuliah baru hubungin kita gitu kalau ada kesulitan dan sebagainya gitu. Dan umumnya mereka minta withdraw dari course. Bang Ges, gimana Bang Ges? Ada tanggapan? Ya, sorry tadi saya ada masalah audio gitu. Saya ngomong jawabannya nggak muncul di sana dan saya juga nggak bisa dengar apa-apa gitu. Oke, Tapi dengar pertanyaannya Bang Ges tadi. pertanyaan yang Pak Ibnu Haris saja yang terakhir atau ada lagi Iya yang ya, sama? yang Pak Pak Ibnu Haris. Nah, Ya, jadi yang ya sebetulnya kalau misalnya kita lihat mahasiswa yang seperti itu, jangankan daring gitu, sebetulnya yang tatap muka juga ada ya. Jadi mereka yang katakanlah sesudah kuliah berjalan, ya akhirnya seperti menyerah gitu, putus asa. Dia barangkali masih datang kuliah, tapi terus nggak tahu ngapain gitu, ujian juga blank gitu kan sebetulnya kan. Jadi kalau saya melihat seperti saya katakan tadi gitu, sebenarnya kalau mahasiswa itu belajar di perguruan tinggi itu kan mesti ada semacam kemandirian gitu. Itu perlu ada learning skills tertentu gitu ya. Nah kalau misalnya kemudian dia lag itu dan kemudian tidak segera diatasi, ya saya kira itu yang membuat terjadi gitu. Jadi artinya kalau dia misalnya uh, dengar kuliah gitu, kemudian dia nggak bisa paham-paham gitu apa yang disampaikan di kelas gitu, kemudian baca buku juga nggak bisa ngerti-ngerti gitu ya. Artinya sebenarnya dia punya masalah dengan skill gitu ya, sebenarnya skill bagaimana membaca. Kalau misalnya teman-teman dia bisa gitu ya, sementara dia enggak. Nah ini yang sebetulnya kalau misalnya kita bisa identifikasi itu lebih awal, kemudian bisa ditangani lebih awal, ya mungkin itu bisa menyelamatkan dia gitu. Saya kira itu sih yang saya lihat. Jadi sebetulnya masalah mahasiswa yang kayak quitter itu ya sebetulnya tidak harus daring sih, tidak harus PJJ gitu, tapi kuliah tatap muka pun juga ada. jadi perlu ada semacam remediasi mungkin ya, pendamping atau badan Ya, apa center untuk student sukses mungkin ya, student sukses ya. center istilahnya. Itu keuntungan belajar online atau ngajar online itu kita bisa memonitor perkembangan mahasiswa di dalam mata kuliah itu gitu. Namanya kan biasanya kalau kita set up modul itu ya, umpamanya modulnya dibagi, kalau summer ini modul saya bagi per week. Jadi
minggu pertama itu apa yang harus mereka selesaikan gitu. Nah, itu saya monitor terus tiap hari. Jadi kalau dalam sehari itu dia nggak ada kegiatan apa-apa, saya di absensi saya taruh dia unexcused absent gitu. Jadi dia di situ dia aware terus untuk selalu kerja di automatic reading software itu atau ke learning management system itu untuk mengerjakan assignment atau ambil exam atau quiz gitu. Iya. Gimana Pak Ibnu, kira-kira menjawab ya? Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga bisa. Saya kira memang terus terang aja di sekolah saya juga chairman kita juga pesan bahwa daring ini nggak semestinya terjadi karena anak-anak yang mendaftar ke sekolah kita kan sebenarnya pengen sekolah di tempat yang benar. Itu kan memang situasi yang terpaksa dilakukan, tapi itu harus dijelaskan ke student bahwa ini belajarnya sekarang bukan yang seperti yang kalian harapkan. Jadi seperti Bang Is tadi bilang, memang perlu ada ini setup mind setup untuk persiapan itu.